Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمتنا بأسراره آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أحكام الاعتكاف. Faslun gak dinto fasal fi ahkamil i'tikafi dalam nerangina banyak-banyak hukum i'tikaf. Fasal sekarang akan menerangkan masalah hukum-hukum beriktikaf. Kenapa sekojak iktikaf dan kenapa cara iktikaf setempat. Wa luwatan az-zid wa huwa luwatan al-iqamatu ala syai'i min khairin aw syarrin. Wa huwa tining sekojak iktikaf luwatan dari arah-arah luwat bahasa. Al-iqamatu kak dinto nang ala syai'i atas sitong-sitong min khairin nyata dari kebagusan au syarrin atau kejubaan. Sedangkan definisi iktikaf menurut bahasa atau menurut luwah ialah berdiam pada sesuatu baik berupa kebaikan ataupun kejelekan, atau menetap di dalam sesuatu tersebut baik berupa kebaikan ataupun berupa kejelekan. Itu dikatakan i'tikaf. Setindang nengi tempat baik tempat gak dinto arobati kepengusan atau tempat kejubaan gak dinto ekocak i'tikaf menurut luah peribahasanya itu sudah dikatakan i'tikaf. Wa syar'an iqamatun bi masjidin bi sifatin mahsusatin. Wa syar'an tining i'tikaf dari arah-arah syara'. Iqamatun gak dinto neng bi masjidin neng masjid bi sifatin kalaban sifat mahsusatin seita tawaki. Sedangkan definisi i'tikaf menurut syar'iyah, yakni hukum yang boleh diikuti oleh kita semua, ialah berdiam di dalam masjid dengan sifat yang ditentukan. Tapi sifat as-sa'ah atau bahasa kaucai i'tikaf menurut syara' ingki kak di toko tunang nang dalam masjid kala bengang sifat seetan tuan, yakni kotu aniat untuk orang Islam setamyiz sesepe dari barang senyeka. Itu di definisi syaratnya. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin. Wal i'tikafu tining i'tikaf sunnatun gak dinto hukum sunnah mustahabbatun sing sunnah tahti fi kulli waqtin ilmu saban-saban waktu. Sedangkan hukum dari i'tikaf sendiri ini berhukum sunnah yang dikokohkan di dalam setiap waktu. Waktu di mana saja kalau i'tikaf tetap berhukum sunnah yang disunnahkan, yang sangat disunnahkan. Baik waktu duhur, waktu asar, maghrib, isya, subuh, dan lain-lain waktu epon. Seluruh dari waktu itu bisa diniati i'tikaf kalau berada di dalam masjid. Tetap nolih ganjaran biasanya. Wa huwa fil ashril awakhir min ramadhana afdalu minhu fi ghairihi li ajli talabi lailatul qadri. Wa huwa tining ingki i'tikaf fil ashril awakhir fil ashri dalam 10 al awakhir sedibudi min Ramadan dari bulan Ramadan afdalu kak dinto lebih utama minhu dari ingki ashril awakhir fi ghairihi dalam minhu dari ingki i'tikaf fi ghairihi dalam melaina ashril awakhir. Sedangkan beriktikaf di tanggal 10 yang terakhir dari bulan Ramadan ini lebih utama ketimbang hari-hari lainnya.
li ajli talabi lailatul qadri, karena arah-arah ngepreh malam Lailatul Qadar. Kenapa alasannya kok lebih utama di tanggal 10 yang paling akhir dari bulan Ramadan? Dikarenakan mengharap akan datangnya Lailatul Qadar. Setiap iktikaf ning tanggal 10 di bulan Ramadan, yakni mulai tanggal 1 sampai 30, kak dintoh lebih utama ketimbang tanggal-tanggal selain. Karena apa alasannya? Karena nyopreh de tengah Lailatul Qadar nengi malam kak dintoh. Jadi mulai malam tanggal 1 ke budi, kak dintoh di mayoritas ulama atau ulama mengatakan Lailatul Qadar akan turun di waktu itu. Kita oneng tak nanti di tanggal siapa apa. Intinya pokok dari tanggal 1 ke sampai 30. Wahia inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun fil ashril awakhir. Munhasiratun fil ashril akhiri min Ramadhan. Wahia tining engki Lailatul Qadar inda Syafi'i mongko Imam Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun gak dinto karingkes fil ashri dalam tanggal 10 al akhiri sini budi min Ramadhana dari bulan Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar menurut pendapat Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar tersebut itu akan turun di tanggal 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Dari tanggal 1 sampai ke tanggal 10 mesteh Lailatul Qadar kak dinto menurut beliau mesteh toron. Kurang baris saja tanggal 10 kurang baris. Intinya mulai dari tanggal 1 sampai ke 30 menurut Imam Syafi'i. Fa kullu lailatin muhtamilatun laha lakin layalil witri arjaha wa arja layalil witri lailatul hadi awit salisi wal ishrina. Fakulu lailatin maka tining saben-saben malam muhtamilatun kak dinto pantas laha da kaengki Lailatul Qadar. Lakin layalil witri tetapi nat tining banyak-banyak malam sekecil arjaha panika lebih kening arpengki Lailatul Qadar. Wa arja layalil witri tining balengnya arpah malam banyak-banyak malam kecil Lailatul Hadi kak dinto tanggal 7 awis salisi atau tanggal 3 wal isina ban tanggal 20. Sedangkan semua malam di dalam bulan Ramadan itu pantas untuk datangnya Lailatul Qadar. Akan tetapi malam-malam yang ganjil itu lebih bisa diharapkan akan datangnya Lailatul Qadar. Sedangkan paling bisanya malam yang bisa diharapkan datangnya Lailatul Qadar ialah tanggal 21 dan juga tanggal 23. Itu yang bisa kita harapkan akan datangnya Lailatul Qadar tanggal 1 dan tanggal 3. Terus cara mengetahui Lailatul Qadar kak dinto bedah kak dipun apa? Maka di ulama wa min alamatiha annaha takunu laharata wala baridata. Tandanya Lailatul Qadar malamnya itu sudah datang ialah tidak ada panas dan juga tidak ada dingin. Wa antatul asyamsu sabihataha baydadan, matahari di waktu paginya itu putih. Warnanya matahari itu putih, mungkasirata syu'a'i, dan juga sinarnya itu berpencar-pencar. Laisa fiha syu'a'un katsirun, dan sinarnya tersebut tidak banyak. Ila antara tafi'ah karomjin, sampai tinggi satu tempat baru itu menyebar. Itu tanda-tanda dari Lailatul Qadar sudah ada di malam itu. Jadi tak panas, suasana nih tak panas, tak gelap, ben matahari nengi kulak-kuna nih kan poteh, ben sinar akar itu pecah-pecah. Ben sinar akar itu tak banyak sampai kan tinggi satu tempat. Dan di malam Lailatul Qadar wa fi Lailatul Qadri la tan'aqidu nutfatul kafiri.
Dan di waktu malam Lailatul Qadar itu, semisal ada orang kafir bersenggama dengan istrinya, maka maninya tersebut tidak akan jadi, tak ada anak ya saya. Mana bi orang kafir. Wa faidatu ma'rifati alamatiha ba'da fautiha annahu yusannu ijtihaduhu fi yaumiha kajtihadihi fiha. Sedangkan faidah mengetahui tanda-tandanya Lailatul Qadar setelah tidak menututinya atau tak milo, tetap disunatkan tengah teh dalam arena. Jadi apapun alaku kabusanya kajtihadihi fiha pada ben kotuna dalam ngarpa dengan Lailatul Qadar. Wa yundabu ayyuk sira fi lailatiha min qauli Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan juga disunatkan di malam Lailatul Qadar memperbanyak pembacaan doa Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa yusannu liman ra'aha ayyaktumha li'annaha karamatun. Dan juga bagi orang yang melihat Lailatul Qadar itu disunnahkan untuk menyimpannya. Tak usah kabel je saya ngejak ningali Lailatul Qadar. Kak itu sunnah yang simpan karena kenapa? Karomatun merupakan karomah karena tidak sembarangan orang bisa melihat Lailatul Qadar. Walahu ailil i'tikafi walahu ailil i'tikafil madhkuri syartani. Walahu ban panikaikan di i'tikaf ailil i'tikaf ditekesaikan di i'tikaf al madhkuri disebut syartani tining dua syarat. Dan i'tikaf tersebut itu masih mempunyai dua syarat. Ahaduhuma an-niyatu. Ahaduhuma tining salah satu syartani an-niyatu kadinto an-niyat. Sedangkan salah satunya ialah harus berniat. Berniat i'tikaf. Wa yanwi fil i'tikafil manduri wal wa yanwi fil i'tikafil manduri al fardiyata aw an-nadra. Wa yanwi ban aniyata wasira orang fil i'tikaf idal i'tikaf al manduri sa'inadraki aniyat al fardiyata dekah fardu aw an-nadra atau dekah nazar. Dan hendaknya orang yang i'tikaf yang mengerjakan i'tikaf yang dinadarkan hendaknya berniat fardu atau berniat nazar. Jadi mana bi i'tikaf agak ditaropaki nazar, maka hendaknya berniat fardu atau berniat nazar. Wasani al-lubsu fil masjid. Pesani tining si nomor 2, al-lubsu kak dito nang fil masjid dalam masjid. Sedangkan syarat yang nomor 2 harus diam di dalam masjid. Niat yang nomor 2 harus diam di dalam masjid. Kalau diam di pasar atau diam di lainnya masjid, itu tidak sah i'tikafnya. Wala yakfi fil lubsi qadru tuma'ninati, bal ziyadatu 'alaihi bihaitsu yusamma dzalika lubsu uqufan. Wala yakfi ban tak cukup fil lubsi dalam nang qadru tuma'ninati puana basa kadra tuma'ninah. Bal ziyadatu bali atambah atau lebih 'alaihi atas qadru tuma'ninah. Bihaitsu yusamma kalau bahasa kirana inyama idzalika lubsu puana pakak disaknya tanang nang ukupan dekanang nang. Dan di dalam masalah diam tidak cukup hanya seukur tumak ninah. Kalau dalam tumak ninah dalam sholat itu seukur dengan tumak ninah sudah dianggap cukup. Akan tetapi kalau di dalam masalah i'tikaf itu tidak cukup hanya sekedar diam, sekedar tumak ninah. Bahkan harus lebih dengan sekiranya diam tersebut dianggap i'tikaf. Itu definisi dari i'tikaf. Wa syartul mu'takifi islamun wa aqlun wa naqa'un an haidin aw nifasin wa janabatin. Wa syartul mu'takifi tining syarat orang si i'tikaf. Islamun kadinto Islam wa aqlun ben andi akal wa naqa'un ben pole bersih an haidin dari haid aw nifasin atau ben nifas wa janabatin ben kajunuban. Sedangkan syarat dari orang yang beriktikaf ialah harus beragama Islam, mempunyai akal, bersih dari haid ataupun nifas, dan juga tidak junub. Itu syarat dari orang yang beriktikaf.
i'tikaf. Fala yasihu i'tikafu kafirin wa majnunin wa haidin wa nufasa wa junubin. Fala yasihu tidak asa i'tikafu kafirin ponapa i'tikaf orang kafir, wa majnunin ban orang gila, wa haidin ban orang sehaid, wa nufasa ban banyak-banyak orang senifas, wa junubin ban boleh orang si junub. Jadi tidak sah i'tikafnya orang kafir, orang gila, orang perempuan yang haid, dan orang perempuan yang nifas, dan juga orang yang junub. Tak sah. Mana nabi junub, i'tikaf tak sah. Orang gila juga tak sah. Wala wirtaddal mu'takifu aw sakara batala i'tikafuhu. Wala wirtadda banjuk saking murtad al mu'takifu pasira orang si i'tikaf. Aw sakara atabe mabuk pasira engki mu'takif batala maka batal i'tikafuhu ponapa i'tikaf engki mu'takif. Jadi apabila orang yang mengerjakan i'tikaf tersebut keluar dari agama Islam atau mabuk, maka i'tikafnya tersebut berhukum batal. Jadi mana bi orang yang saya i'tikaf gak dinto pas keluar dari agama Islam ini murtad atau mabuk, maka i'tikaf gak dinto batal. Mungkin saya gak dinto timin kurang lebih dari tolanya sepora. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.